Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori perkembangan teori-teori konseling. Yang dimana di sini terdapat 5 teori konseling. Yang pertama yaitu psikodinamika, behavioral, humanistik, postmodern, dan multikultural. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang psikodinamika dan multikultural. Yang pertama, konseling psikodinamika. Konseling psikodinamika dikembangkan oleh Sigmund Freud, yang dimana dalam teori ini struktur kepribadian manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Selanjutnya, secara umum, konsep utama dari teori psikoanalisis psikodinamika ini adalah satu, setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam rangka perkembangan kepribadiannya secara sehat. Kedua, perasaan merupakan aspek yang mendasar dan penting dalam kehidupan dan perilaku anak. Ketiga, masing-masing anak berkembang melalui beberapa tahapan perkembangan emosional. Keempat, kualitas hubungan emosional antara emosional anak dengan keluarga dan orang lain yang signifikan dalam kehidupannya merupakan faktor yang sangat krusial. Yang kelima, kecemasan akibat tidak terpenuhnya kebutuhan dan konflik-konflik dalam diri anak merupakan faktor penentu penting terhadap munculnya gangguan tingkah laku. Selanjutnya, aplikasi dalam konseling. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsekuensinya, konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan anak berkebutuhan khusus secara mendalam dan komprehensif, serta berupaya untuk memenuhinya. Selanjutnya, tujuan konseling ini adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan-perasaan yang tertekan atau depresi ke dalam alam kesadarannya. Selanjutnya, fungsi dan konselor. Dalam mengimplementasikan teori psikoanalisis, fungsi utama konselor adalah memberikan kemudahan kepada klien untuk memantulkan perasaan-perasaannya yang tertekan serta menafsirkan dan menganalisisnya. Proses dan teknik konseling di sini ada 5, yaitu asosiasi bebas, 2 interpretasi atau penafsiran, ketiga analisis mimpi, keempat analisis resistensi, kelima adalah analisis transferensi. Selanjutnya di sini teori konseling multikultural. Hakikat konseling multikultural terkadang digunakan istilah juga konseling lintas budaya. Ialah proses bantuan kemanusiaan pribadi yang memperhatikan bekerjanya faktor budaya dan bagaimana menjadikan faktor budaya ini untuk kelancaran proses bantuan dan untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuannya, yaitu memajukan perkembangan kepribadian individu. Selanjutnya, tujuan konseling multikultural, yakni yang pertama, membantu klien agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan memperdayakan diri secara optimal. Kedua, membantu klien multikultural agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menghadapkan penyesuaian diri serta merasakan kebahagiaan hidup sesuai dengan budayanya. Ketiga, membantu klien agar dapat hidup bersama dalam masyarakat multikultural. Keempat, mempelajari kepada klien akan nilai-nilai budaya lain yang dijadikan revisi dalam membuat perencanaan pilihan keputusan hidup ke depan yang lebih baik. Ketiga, yaitu isu-isu dalam konseling multikultural. Pertama, yaitu pengetahuan akan cara pandang klien yang berbeda budaya, kepekaan terhadap cara pandang pribadi seseorang, keahlian yang diperlukan bekerja dengan klien yang berbeda budaya. Selanjutnya, yaitu konselor yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang sistem budaya biasanya akan lebih ahli dalam membantu anggota dari kelompok budaya tertentu. Kelima, perkembangan dan penggunaan teori konseling hal ini untuk mengatasi bias kultur, yaitu konselor dalam konseling multikultural.
Empati merupakan salah satu sikap kunci yang harus ada dalam diri seorang konselor, karena dengan memiliki sikap empati, konselor akan bisa memahami cara pandang dalam melihat dunianya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ivey menyatakan bahwa dengan memiliki dan mengembangkan rasa empati pada diri konselor akan menggambarkan cara melihat dunia melalui mata orang lain, mendengarkan seperti bisa mendengar, dan merasakan serta mengalami dunia internal mereka. Selanjutnya yaitu menurut Mike Fadden, perspektif lintas budaya yang berfokus pada 3 dimensi utama yang harus dikuasai konselor. 1. Kultural historical, yaitu konselor harus menguasai pengetahuan akan budaya klien. 2. Psikologi sosial, yaitu konselor harus memahami etnik, ras, performa, percakapan, tingkah laku kelompok sosial dari klien agar bisa memiliki komunikasi yang bermakna. 3. Scientific ideological, yaitu konselor harus menggunakan pendekatan konseling yang tepat untuk menghadapi masalah yang terkait dengan lingkungan regional, nasional, dan internasional. Ini saya akan menerangkan tentang teori behavioral. Teori behavioral ini menekankan pada perilaku klien di sini dan saat ini. Artinya bahwa perilaku individu yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh suasana lingkungan pada saat ini. Konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi kondisi-kondisi belajar. Dengan demikian, teori-teori behavioral hakikatnya merupakan aplikasi prinsip-prinsip dan teknik belajar secara sistematis dalam usaha menyembuhkan gangguan tingkah laku. Asumsinya bahwa gangguan tingkah laku ini diperoleh melalui hasil belajar yang keliru dan karenanya harus diubah melalui proses belajar juga, sehingga dapat lebih sesuai. Tujuan utamanya adalah menghilangkan tingkah laku yang salah dan menggantinya dengan tingkah laku yang baru yang lebih sesuai. Menurut Apter 1982, asumsi dasar dari model behavioral ini adalah seluruh perilaku manusia dipelajari dan dapat tidak dipelajari melalui aplikasi prinsip-prinsip belajar. 2. Perilaku yang tidak tepat dapat diubah atau dihapus dan atau diganti dengan perilaku yang lebih dapat diterima melalui penggunaan prosedur penguatan. 3. Sangat mungkin untuk memprediksi dan mengontrol tingkah laku apabila seluruh karakteristik lingkungan yang bersangkutan diketahui. Yang selanjutnya adalah tujuan terapi tingkah laku adalah untuk menghilangkan tingkah laku yang salah dan membentuk tingkah laku baru yang lebih sesuai. Keutamaan dari pendekatan terapi behavioral dapat ditinjau dari 4 hal, yaitu proses pembelajaran fokus bantuan adalah belajar perilaku baru yang dapat belajar perilaku baru dengan menggunakan prinsip dan prosedur belajar. Teknik-teknik yang disesuaikan secara individual. Masing-masing individual memiliki pengalaman yang unik, karena itu tidak ada standar teknik yang dapat digunakan untuk mengubah semua anak. Metodologi eksperimen konseling adalah aktivitas kompleks dan konselor harus mempertanyakan dan menguji aktivitas mereka sepanjang waktu. Inti dari pendekatan ini adalah metodologi eksperimen, sehingga masing-masing aktivitas bantuan untuk masing-masing klien dapat diuji. Yang selanjutnya adalah metodologi ilmiah. Konseling adalah proses yang secara alamiah dapat dipertanggungjawabkan dengan penggunaan observasi sistematik, kuantifikasi data, dan prosedur analisis dan kontrol yang baik, sehingga sebagai metode untuk meningkatkan konseling pendekatan behavioral yang memusatkan pada perhatian kepada perilaku yang tampak, mengindikasi bahwa dalam pelaksanaan konseling yang perlu diperhatikan adalah pentingnya konselor untuk mencermati permasalahan-permasalahan menyimpang perilaku klien yang ditampilkan untuk selanjutnya merumuskan secara jelas tentang perubahan-perubahan yang dikehendaki. Yang selanjutnya adalah keterampilan-keterampilan baru yang diharapkan dimiliki klien dan bagaimana keterampilan baru tersebut dapat dipelajari. Yang pertama adalah menetapkan tujuan konseling tidaklah mudah, karena harus mempertimbangkan berbagai hal agar mampu berfungsi sebagai penuntun konseling. Untuk tujuan konseling sendiri hendaknya diperhatikan melalui beberapa kriteria. Yang pertama adalah diinginkan oleh klien.
Yang kedua, harus ada keinginan dari konselor untuk membantu klien dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah pencapaiannya dapat dinilai oleh klien. Dalam pendekatan kognitif behavioral dari Bandura dijelaskan bahwa kebanyakan belajar perilaku baru diperoleh melalui pengalaman-pengalaman langsung maupun pengalaman dari orang lain melalui proses mencontoh atau identifikasi. Ini penting bagi konselor untuk menyadari dampak dari sikap dan perilakunya, karena akan menjadi salah satu sumber belajar atau model bagi klien dalam mengatasi masalah-masalahnya. Fungsi lainnya juga harus ditegakkan oleh konselor selama proses konseling, yaitu melaksanakan asesmen dan penilaian secara terus-menerus, menetapkan sasaran, perubahan tingkah laku, dan mengajarkan bagaimana untuk mencapainya. Peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang selanjutnya juga serta membantu mengembangkan tujuan-tujuan pribadi dan sosialnya. Untuk itu, penting bagi konselor untuk memahami dan menguasai teknik-teknik yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi anak dan tujuan yang diharapkan dicapai. Terdapat beberapa 4 metode dalam konseling behavioral, yaitu operant learning. Apa itu? Dalam metode ini yang penting adalah penguatan yang dapat menghasilkan perilaku yang diharapkan serta pemanfaatan situasi di luar klien yang dapat memperkuat perilaku klien yang dihendaki. Selanjutnya, penguatan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan diberikan sistematis, dan untuk itu konselor harus mengetahui kapan dan bagaimana penguatan itu diberikan dan merancang perilaku untuk memerlukan penguatan. Yang selanjutnya adalah unitative learning atau social modeling. Dalam metode ini yang penting adalah perlunya konselor merancang perilaku adaptif yang dapat dijadikan model bagi klien, baik dalam bentuk rekaman, pengajaran berprogram, video, film, biografi orang. Model yang dipilih hendaknya subjek yang berprestasi, kompeten, atraktif, dalam artian dia menarik bagi orang lain dan berpengaruh. Selanjutnya adalah cognitive learning. Metode ini lebih banyak menekankan pada pentingnya perubahan aspek kognitif klien. Dapat dilakukan pengajaran melalui pengajaran secara verbal, maksudnya kontrak antara konselor dengan klien dan bermain peran. Selanjutnya adalah emotional learning. Metode ini diterapkan untuk individu yang mengalami kecemasan melalui penciptaan situasi refleks dengan menghadirkan rangsang yang menimbulkan kecemasan bersama dengan suatu rangsangan yang menimbulkan kesenangan, sehingga secara berangsur-angsur kecemasan tersebut berkurang dan akhirnya dapat dihilangkan. Sedangkan teknik yang biasa digunakan dalam keempat pendekatan ini adalah beberapa ini yang akan saya sebutkan. Antara lain desensitisiasi sistematis, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperbuat secara negatif dengan menyertakan pemunculan tingkah laku yang berlawanan. Tingkah laku yang hendak dihapuskan, salah satu caranya adalah dengan melatih anak untuk santai dan mengasosiasikan keadaan santai dengan pengalaman-pengalaman pembangkit kecemasan. Latihan asertif, yaitu latihan yang mempertahankan diri akibat perilaku lain yang menimbulkan kecemasan dengan cara mempertahankan hak dan harga dirinya. Latihan ini tepat untuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai menyatakan. Misalnya, mereka sulit untuk berkata tidak dapat menyatakan kemarahan atau tidak punya hak untuk menyatakan pikiran dan perasaannya. Dalam pelaksanaan teknik ini penting bagi konselor untuk melatih keberanian anak untuk berkata atau menyatakan pikiran dan perasaannya yang sesungguhnya secara tegas. Caranya adalah melalui bermain peran. Misalnya, anak diminta untuk berperan sebagai orang tua yang galak dan konselor sebagai anak yang pendiam. Kemudian peran tersebut ditukarkan dan itu disesuaikan dengan keadaan lapangan. Selanjutnya adalah terapi aversi.
Nah, terapi ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk atau menghukum perilaku yang negatif. Memperkuat perilaku positif dengan meningkatkan kepekaan klien agar dapat mengganti respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut, dibarengi dengan stimulus yang merugikan dirinya. Misalnya, anak yang suka mabuk, maka minumannya dicampur dengan obat tertentu agar yang dapat menjadikan pusing atau muntah. Penghentian pikiran. Teknik ini efektif digunakan untuk klien yang sangat cemas. Caranya, klien ditutup matanya sambil membayangkan sesuatu dan mengatakan sesuatu yang mengganggu dirinya. Misal berkata, saya jahat, ... dan selanjutnya. Pada saat ini, klien memberikan tanda, kemudian terapi berteriak atau berkata keras nyaring berkata berhenti. Jadi pikiran yang tadi digantikan dengan teriakan terapi, berulang-ulang sampai dirinya sendiri yang bisa menghentikan. Kontrol diri dengan R dilakukan untuk meningkatkan perlakuan pada anak tugas-tugas tertentu melalui prosedur self-assessment, mencatat diri sendiri, menentukan tindakan diri sendiri, dan menyusun dorongan diri sendiri. Pekerjaan rumah yaitu dengan memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada klien yang kurang mampu menyesuaikan dengan situasi tersebut. Misal, pada klien yang suka melawan ketika dimarahi orang tua, maka diberikan tugas selama 1 minggu untuk tidak menjawab ketika sedang dimarahi. Kemudian hasilnya dievaluasi dan secara berangsur ditingkatkan. Dalam implementasinya pada anak berkebutuhan khusus, teknik-teknik di atas harus disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individual, serta dengan mempertimbangkan kelebihan anak, macam dan nilai penguatan yang tersedia, serta orang lain yang berarti atau bermakna bagi kehidupan anak. Oke, sekian dari saya. Baik, materi yang selanjutnya adalah konseling humanistik. Teori humanistik ini sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi, dengan menitikberatkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai tanggung jawab personal, otonomi, dan tujuan dan pemaknaan. Konsep utamanya dari pendekatan humanistik ini yaitu kesadaran diri, kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, dan penciptaan makna. Pada konseling humanistik ini, yang paling diutamakan adalah hubungannya dengan klien. Kualitas dari dua orang yang saling bertatap muka dalam situasi konseling merupakan stimulus terjadinya perubahan-perubahan yang positif. Beberapa tujuan dari konseling humanistik antaranya yaitu agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaannya dan potensi-potensi yang dimilikinya, meluaskan kesadaran diri klien, serta membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor dalam konseling humanistik, yaitu kemampuan konselor dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan 3 kondisi inti yang menghadirkan iklim kondusif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu acceptance, artinya konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Yang kedua yaitu congruence, artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan, dan konsisten. Yang ketiga yaitu understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebagaimana dilihat dari dalam diri klien itu. Yang selanjutnya yaitu non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu objektif. Teknik-teknik yang tepat untuk diterapkan pada konseling humanistik ini yaitu teknik client-centered.
konselor harus memperlihatkan berbagai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam proses konseling. Keterampilan-keterampilan tersebut antara lain yaitu mendengar aktif, mengulang kembali, memperjelas, menyimpulkan, bertanya, menginterpretasi. Selanjutnya yaitu mengenai konseling postmodern. Pendekatan dalam teori postmodern ini ialah solution focus based counseling atau disingkat menjadi SFBC. Beda dari terapi tradisional karena mengabaikan masa lampau dan lebih setuju dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Di dalam SFBC ini, konseling memilih tujuan yang mereka harapkan bisa tercapai di dalam terapi dan hanya sedikit perhatian yang diberikan untuk diagnosis, pengungkapan riwayat, atau eksplorasi masalah. Tujuan dari konseling ini ialah pemahaman diri sendiri, pengorganisasian cara berpikir, mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, memulihkan indera perasa pada suatu keadaan yang terbuka dan optimal, membantu klien membawa kesuksesan sekecil apapun ke dalam kesadaran mereka. Teknik-teknik yang bisa diterapkan dalam konseling ini yaitu yang pertama, pertanyaan ajaib. Yang kedua, pertanyaan penskalaan atau scaling question. Yang ketiga yaitu exception selling. Yang keempat yaitu mengatasi pertanyaan, dan kelima penghentian. Teori proses konseling pada teori postmodern yaitu antara lain yang pertama, proses konseling diorientasikan bagi peningkatan kesadaran ekspresi terhadap pola masalah yang dialami dan pemilihan proses perubahan secara sadar. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran ekspresi terhadap pola masalahnya dapat menciptakan solusi. Yang ketiga yaitu pemilihan proses perubahan dapat menentukan masa depan kehidupan konseling. Yang keempat yaitu berfokus pada solusi daripada masalah. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.